Sekolah ini sudah dimulai pada tahun 1900. Sekolah katekis itu apa? Sekolah ini ditulis berdirinya 17 Maret 1904. Bruder, kok diberi nama, di belakangnya ada nama Van Lith, sebelumnya Xavier, itu kenapa? Hai Tribuners, saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini saya berada di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mengapa saya ada di sini? Karena disinilah lokasi SMA Pangudiluhur Van Lith. Ya, SMA ini merupakan SMA berasrama dan mempunyai kekhasan tentunya. Dan saya akan ngobrol bersama Kepala SMA Pangudiluhur Van Lith, adalah Bruder Antonius Giwal Santoso. Kita nanti akan ngobrol seputar apa-apa yang ada di sekolah ini, dan kita semua tahu bahwa sekolah ini berada di lingkungan yang sangat asri, dilengkapi sejumlah fasilitas. Kita bisa lihat teman-teman siswa SMA Pangudiluhur sedang melakukan aktivitas olahraga pada hari ini. Ayo kita ikuti ngobrol kita. Wih, Mas Feby. Bruder, selamat pagi. Selamat datang di SMA Pangudiluhur Van Lith Muntilan. Tribuners, kita sudah bersama Kepala SMA Pangudiluhur Van Lith yang ada di Muntilan, Bruder Agustinus Giwal Santoso. Saya panggilnya enaknya apa? Bruder Giwal. Bruder Giwal. Bruder Giwal, kita akan ngobrol seputar SMA Pangudiluhur ini, sambil kita jalan melihat situasi dari sekolah ini. Boleh ya, Bruder ya? Boleh. Bruder, kita bisa cerita. Ya. Sebenarnya secara singkat sejarah dari SMA Pangudiluhur Van Lith ini gimana, Bruder Giwal? Ya, sebenarnya sejarahnya panjang, Mas, karena sekolah ini sudah dimulai pada tahun 1900. Iya, 1900 ya. Lalu ada sebenarnya sampai menjadi SMA Pangudiluhur Van Lith ini ada 12 tahap. Ya. Dimulai dengan kehadiran Romo Van Lith sebagai pendiri dan pelindung sekolah ini yang sekarang diabadikan di sana ini. Beliau hadir di Van Lith ini melalui 2 tahap yang akhirnya pada tahun 1900 Romo Van Lith itu berinisiatif. Dulu kan sebelum ada quick school itu ada namanya sekolah calon katekis. Ada sekolah calon katekis ya. Lalu pada tahun 1900 sekolah calon katekis ini diubah menjadi namanya quick school A. Romo, Bruder, saya mau tahu dulu supaya pembaca kita juga tidak bingung. Sekolah katekis itu apa? Sekolah katekis itu adalah sekolah calon guru agama. Oh, gitu. Sekolah calon guru agama Katolik ya, tentu saja ya. Nah, selanjutnya diubah menjadi quick school. Nah, quick school ini apa artinya? Quick school ini adalah sebenarnya sekolah calon guru. Sekolah calon guru. Pendidikannya itu lamanya 4 tahun waktu itu. 4 tahun ya, sekolah calon guru ya. Namanya dalam bahasa Belandanya waktu itu quick school.
Karena waktu itu kan masih dalam era penjajahan Belanda ya saat itu ya. Setelah Quick School, Bruder? Sebelum Quick School itu sebenarnya waktu itu kan dirintis oleh Romo van Lith tahun 1900. Ya. Nah, pada tanggal 17 Maret tahun 1904, ya. Quick School ini mendapatkan semacam pengakuan dari pemerintah dengan mendapatkan subsidi. Oh, subsidi? Iya, subsidi dari pemerintah. Maka di dalam buku-buku referensi yang ada di sekolah ini ditulis berdirinya 17 Maret 1904 sebagai awal mula, tetapi itu adalah sebenarnya saat pengakuan dari pemerintah. Lalu menjadi normal school, tetapi sebelum normal school itu ada namanya HIS ya, bisa online school. Itu adalah semacam tingkat apa itu? Itu sekolah latihan untuk mengajar. Jadi anak-anak malah SD. Oh, SD. Bukan, maksud saya siswa dari Quick School ini, lalu belajarnya praktek mengajarnya ke HIS. Itu sekolahnya sekarang masih ada di depan itu, masih gratis sampai sekarang ini. Nah, pada tahap berikutnya itu tahun 1913, Quick School diubah menjadi normal school. Normal school itu kebijakan pemerintah pada saat itu, tapi sebenarnya esensinya sama. Sama ya. Sekolah untuk calon guru. Ya. Dan lama belajarnya juga sama 4 tahun. Tapi ya. bahasa pengantarnya pakai bahasa Belanda saat itu. Iya. Tapi muridnya adalah orang muridnya, kita ya. Iya, sama ya. Iya. Dan tahap berikutnya? Tahap berikutnya itu berjalan lama itu normal school itu sampai tahun 1950. Tahun 1950 ya. Sekolah ini lalu diubah menjadi namanya SGB. Sekolah Guru B. B. Oh, B ya, Sekolah Guru B. Sekolah Guru B. Sekolah Guru B. Lama waktu belajarnya 4 tahun. 4 tahun sama ya. Dan esensinya sama, sekolah pendidikan guru sebenarnya untuk mencetak guru-guru yang waktu itu dipersiapkan oleh Romo van Lith untuk disebar ke seluruh wilayah Indonesia. Oh gitu ya, jadi nanti produk dari SGB itu bisa berkarya di seluruh wilayah Indonesia. Harapannya, karena semangatnya kan Romo van Lith dari Van Lith untuk Indonesia sekarang. Iya. Sesantinya jadi seperti tahap berikutnya, itu ya. Brother. SGB itu tahun 1955 itu ditutup karena ada kebijakan dari pemerintah. Jadi seluruh sekolah guru waktu itu ditutup. Ya. Maka waktu itu lalu diubah menjadi sekolah menengah pertama SMP, menjadi SMP Pangudiluhur Saverius saat itu. Iya, Saverius. Waktu itu kan sejak didirikan tahun 1900 sampai 55 ini dalam naungan Kolose Saverius namanya. Belum nama Van Lith saat itu. Oh, belum ada ya nama Van Lith. Belum ada. Ya. Itu baru nanti tahun 66. Jadi itu masih menggunakan nama Kolose Saverius. Itu seperti kolose-kolose yang didirikan oleh Romo-Romo Serikat Yesus. Iya. Tapi ngomong-ngomong, Bruder, supaya pembaca kita juga nggak bingung. Kolose itu apa? Kolose itu ya sebenarnya seperti konflik ini. Konflik itu asrama. Oh, asrama. Tempat pendidikan. Ya, jadi asrama tempat pendidikan itu namanya kolose. Kolose. Oke. Lanjut, Romo. Kalau dulu itu namanya konflik gitu. Ya, konflik ya. Konflik itu kan semacam padepokan begitu. Padepokan, ya. Supaya kita yang baca nggak bingung kan, baru saya tanyakan. Tahapan berikutnya, Bruder? SMP itu hanya bertahan 4 tahun. 4 tahun saja? Karena waktu itu dirasa oleh, waktu itu kan sudah diserahkan kepada para bruder FIC tahun 1952. Ya. Lalu tahun 59, itu dievaluasi keberadaan SMP Saverius itu dampaknya itu kurang terasa. Oke. Karena mereka kan lalu masih sekolah di tingkat atas ya. Maka lalu diubah menjadi dari SMP itu diubah menjadi SGA.
SGA itu apa? Sekolah Guru Atas. Tetapi Oh. juga sama, ini adalah sekolah pendidikan Sekolah guru atas pendidikan ya. guru ya. Ya. Lama belajarnya juga waktu 4 itu tahun. 4 tahun. Ya. Nah, itu lalu tahap berikutnya itu ini tahap yang sebenarnya sungguh-sungguh semacam orang mengenal bahwa sekolah ini sebagai sekolah pendidikan guru, karena pada tahun 1966 SGA Xaverius ini diubah menjadi namanya Sekolah Pendidikan Guru Vanlit. Jadi yang semula Xaverius namanya, tahun 1966 diubah namanya menjadi Vanlit. SPG Vanlit. Ya, jadi SPG Vanlit. Nah. Pangudiluhurnya belum ada ya? Sudah ada. Oh, jadi Sudah namanya dalam naungan SPG Pangudiluhur SPG Vanlit. Pangudiluhur Vanlit. di Muntilan. Karena sejak tahun 1954 para Bruder FIC itu sudah mendirikan yayasan, yaitu Yayasan Pangudiluhur, dan ini sudah dalam naungan Yayasan Pangudiluhur. Kenapa itu, Bruder, kok diberi nama, di belakangnya ada nama Vanlit, sebelumnya Xaverius, itu kenapa? Iya, itu dia. Waktu itu kepala sekolahnya adalah Bruder Bruder FIC, Bruder Hujen. Dia itu kan sudah lama sebenarnya bekerja di Vanlit ini, waktu itu sebagai kepala sekolah informal, lalu ada sekolah formal, jadi urusan intern dan ekstern. Nah, Bruder ini mendapatkan banyak masukan dari para alumni Xaverius saat itu. Ya. Antara lain yang banyak memberikan masukan itu Bapak Franseda. Oh, Franseda ya, Franseda itu Ketua Umum Partai Katolik waktu itu ya, ya. dia mengusulkan untuk mengenang jasa-jasa dan kebaikan Romo Vanlit serta nilai-nilai keutamaan yang diwariskan oleh Romo Vanlit, maka alangkah baiknya kalau sekolah ini diubah namanya dari Koloso Xaverius menjadi Sekolah Vanlit. Dan sejak itu nama sekolah ini waktu itu menjadi Sekolah Pendidikan Guru Pangudiluhur Vanlit atau SPG Vanlit, dan itu berjalan sampai tahun 1989. 89 ya, panjang Ya, berarti ya? panjang, itu cukup panjang. Termasuk saya itu lulusan dari SPG Vanlit. Jadi Bruder tahun berapa lulus? Saya lulus tahun 89. Oh, jadi masa akhir dari SPG. Iya, jadi saya kelas 3 masih ada 2 adik kelas saya, tapi sudah tidak menerima siswa baru karena waktu itu ada kebijakan pemerintah tahun 1989, seluruh sekolah pendidikan guru di seluruh Indonesia itu lalu ditutup. Ditutup ya. Nah, saat SPG ini ditutup, lalu para pendiri sekolah ini, para Bruder FIC, lalu dari Keuskupan Agung Semarang, ada keterlibatan para suster CB, dan Forum Cendekiawan Katolik Yogyakarta itu berinisiatif akan mendirikan lembaga pendidikan kalau bisa. Itu semacam diploma 3 atau 4 tetapi untuk mencetak guru. Hanya sayangnya saat itu usulan atau proposal atau pengajuan itu tidak dikabulkan oleh pemerintah. Lalu muncul ide-ide baru bagaimana kalau misalnya tetap seperti sekolah reguler, tetapi ada kekhasannya, ada kekhususannya. Maka diwacanakan untuk mendirikan sekolah menengah atas plus istilahnya. Plusnya sekolah itu apa? Menengah atas plus. Ya, plusnya itu adalah sekolah berasrama yang terintegrasi penuh. Maka sejak saat itu lalu didirikan SMA Pangudiluhur Vanlit berasrama. Berasrama maksudnya full, penuh 100%, semua peserta didik tinggal di asrama. Yang sebelumnya itu zaman SPG itu yang wajib asrama hanya yang putra. Yang putri tidak wajib asrama, hanya kegiatannya penuh. Nah, sekarang sejak SMA itu seluruh peserta didik tinggal di asrama, walaupun dekat sini wajib tinggal di asrama. Tentu ada maksud dan tujuannya, mengapa kok anak-anak ini wajib tinggal di asrama? Karena ini adalah sebuah sekolah yang terintegrasi antara sekolah dengan asrama. Mas Fedi, kita sudah banyak cerita ya tadi tentang sekilas sejarah
sekolah SMA Pangudilur Panlip ini, mungkin lebih baik kita kalau ngobrol di ruangan saya. Ya, Oke. oke. Oke.